Padahal mereka tidak mengetahui tentang surat edaran bahwa orang-orang yang sudah ingkrah dalam keputusan pengadilan yang sudah bertahun-tahun tidak masuk di dalam surat edaran itu, dan itu tidak bisa berlaku surut. PNS yang diberhentikan, mudah-mudahan saya tidak salah, itu SK-nya keluar di bulan Mei tahun 2018. Itu atas kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sudah terjadi di Kabupaten Buol yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Berdasarkan apa? Itu berdasarkan surat dari BKN, berdasarkan surat dari KPK, berdasarkan yang terakhir berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Keuangan yang saya pegang ini saya pegang. Jadi itu berangkat dari rekomendasi itu. Dan di sini sudah jelas, nanti saya sampaikan halaman berapa rekomendasinya. Kalau memang tidak keberatan saya bacakan ya. Laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2 atas LKPD tahun 2017 dengan nomor 15 CLHP garing 19 Romawi PLU 05 2018 tanggal 27 Mei 2018. Salah satu temuannya itu menyatakan bahwa dia hanya menyatakan BPK merekomendasikan kepada Bupati Buol agar melalui Kepala BKPSDM memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai yang terlibat tindak pidana korupsi. Itu tertuang dalam halaman 31. Yang terbit di tanggal di Mei 2018 adalah 16 orang. Pada akhirnya berangkat ke Jakarta untuk menginginkan BKN untuk mengaktifkan kembali. Nonsen, itu bukan urusan lagi. Nah sekarang bagaimana dengan polemik itu? Jadi ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Jadi kepedulian kepala daerah terhadap informasi-informasi luar, alhamdulillah pekan kemarin saya Pak Kepala Desa BKPSDM dan Kepala Daerah itu ketemu langsung dengan Kepala Kepegawaian Negara di pusat Jakarta. Itu ketemu langsung, masih bisa perlihatkan visualnya, dan membawa satu orang yang masuk dalam 16 orang tersebut, Bapak, dan termasuk saya sebutkan namanya Bapak Rudi Lasuna, dan kelompok mereka. Kelompok itu Asosiasi Purna Praja namanya. Itu asosiasi pegawai-pegawai dengan kondisi yang sama se-Indonesia. Kalau tidak salah Pak Gunawan Pak ya namanya, itu sekretarisnya. Sekretaris Asosiasi Purna Praja yang berisi adalah PNS yang diberhentikan. Nah, itu ketemu langsung dengan Kepala BKN. Dan penjelasan Kepala BKN sudah menyatakan ini final sesuai dengan aturan. Jadi semua kita ini, pelaksana ini, aparat sipil negara, dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, ini melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan sudah dijelaskan oleh Kepala BPK dengan gamblang kepada kami semua, itu bahwa sudah final. Termasuk dihadiri oleh Bapak Rudi Lasuna. Kami dibuatkan surat palsu untuk memenuhi WTP. Dari 16 orang itu dibuatkan surat palsu. Apa surat palsunya? Surat keterangan miskin. Jadi yang membuat itu dari lurah masing-masing dan kepala desa. Nanti kami buktikan. Kami dibuat surat miskin. Kenapa? Karena WTP-nya masih ada, terganjal keuangannya harus dipenuhi, maka kami dibuatkan surat miskin. Saya tanya, kenapa kami dibuatkan surat miskin? Untuk menutupi WTP. Apa yang disuarakan oleh Saudara Rusli Dunggio pada saat demo di depan kantor Bupati, bahwa mereka itu salah satu yang perbuatan yang tidak bagus ya menurut mereka dari Pemda adalah mereka itu dimiskinkan dan dikeluarkannya surat keterangan miskin. Nah, jadi begini, saya perlu jelaskan, kebetulan pada saat itu saya inspektur, dan salah satu yang menjadi temuan BPK pada saat LKPD tahun 2016 temuan BPK itu salah satunya temuan terhadap pengembalian bagi pegawai negeri sipil yang sudah mendapatkan sanksi, itu kemudian harus dikembalikan karena mereka menerima itu yang seharusnya mereka sudah tidak bisa menerima.
setelah dikalkulasi jumlahnya itu cukup besar. Dari sekian orang itu sekitar satu orang itu ada yang 60 juta, ada yang 40 juta. Nah, kemudian pada saat itu mereka begitu kita hubungi, mereka tidak siap untuk membayar itu. Sementara Pak Bupati tidak mau kemudian penyelesaian ini harus ada lagi SKTJM. Nah, beliau tidak inginkan ada catatan lagi dari BPK yang jelas harus dibayar dan selesai supaya kemudian laporan LKPD kita bisa mendapatkan opini WTP. Nah, disinilah kemudian saya melakukan pendekatan kepada mereka. Segera dibayar itu karena ini temuan BPK. Nah, mereka bilang apa lagi yang kita mau bayarkan? Kami sudah tidak punya uang, sudah tidak ada gaji, ya dan lain sebagainya lah. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang siap. Tapi sebagian besar menolak karena ketidaksiapan uang itu yang mereka mau kembalikan temuan-temuan itu. Nah, saya berusaha untuk coba bicarakan dengan ketua tim. Nah, bagaimana antisipasi mereka ini, kasihan karena mereka ini sudah dihukum, ya, kemudian mendapatkan sanksi pula dengan mengembalikan. Nah, apakah kemudian tidak boleh misalnya ini dihapus saja karena mereka sudah mendapatkan hukuman badan, ada yang kan yang dipenjara dan sebagainya. Nah, itu. Nah, terus kemudian ya ketua tim dia bilang saya tidak bisa memberi penjelasan tentang itu, yang jelas itu temuan kita. Kenapa dibuatkan surat miskin? Karena dinyatakan di BPK kami tidak mampu mengembalikan uang itu, maka dibuatkan surat miskin. Kalau saya hadirkan kepala desa yang membuatkan surat miskin, pasti dia bilang iyo, kami dipaksa untuk membuat dengan nota dinas dari BKD. Nota dinas ditulis tangan. Kepada yang terhormat kepala desa, buatkan surat miskin atas nama Rusli. Tidak, sampai sekarang tidak ada lagi ini panggilan dari mereka. Jadi masalahnya waktu itu saya dihubungi oleh Ibu Wahida. Waktu itu Ibu Wahida masih di Kabit Akuntansi, Pak Yamin sebagai inspektur, saya kepala BKP SDM. Nah, mereka menghubungi saya bahwa Pak Bupati dengan Pak Inspektur sudah ketemu dengan Pak Kepala Perwakilan BPK, menyampaikan persoalan itu. Dan Pak Bupati dari sisi kemanusiaan beliau sampaikan seperti ini, bahwa kasihan ini 16 orang ini Pak, kalau misalnya mereka diberhentikan, oke, kita akan berhentikan. Pak Bupati bilang diberhentikan itu konsekuensinya stop gaji, mereka tidak terima pensiun. Artinya mereka betul-betul habis dan jatuh, terpuruk. Nah, ini mau ditambah lagi dengan temuan. Temuan itu kalau kita rata-ratakan lalu itu sekitar 80 sampai 90 juta per orang. Nah, itu. Nah, jadi dengan dasar itu beliau sampaikan ke kepala BPK, maka kepala BPK memberikan saran. Kalau memang ini buatkan surat keterangan tidak mampu pada yang bersangkutan. Itu dasar BPK untuk menihilkan ini temuan. Nah, sudah setelah dari situ mereka pulang. Karena itu temuan di BKP SDM kan, jadi Pak Inspektur waktu itu Pak Yamin koordinasi dengan saya. Nah, tapi waktu itu dia sudah Pak Yamin ini sudah mengambil langkah-langkah konkret, mengumpulkan mereka, mengundang. Tapi waktu itu tidak hadir semua. Nah, sampai terakhir saya didesak oleh deadline bahwa batas waktu BPK batas waktu yang BPK berikan untuk pengembalian, saya sudah lupa hari tanggalnya, tapi tinggal 1 atau 2 hari lagi kalau tidak salah itu. Nah, semua ini sudah clear, yang lain tinggal Pak Saifuddin nggak salah Tama yang di Palembang itu yang tidak bisa dihubungi. Saya telepon waktu itu jaringan Palembang kan tidak bisa, saya telepon tidak aktif. Tidak ini. Saya telepon juga camatnya meminta bantuan, waktu itu almarhum Abdul Bala juga tidak aktif. Nah, saya karena sudah didesak itu, Ibu Wahida pada saat terus, Pak Yamin pada saat terus, gimana ini penyelesaian? Saya berinisiatif membuat surat. Saya tulis tangan sendiri
Dan surat itu bukan seperti yang Rusli Dunggio bilang saya tujukan.